Memang tidak kelihatan di studio ini pemirsa karena Prabu ada di Universitas Indonesia. Sedang apa? Silakan Prabu. Oke, Marisa, Anita, dan juga pemirsa 811 Show. Sekarang kita akan coba membahas lebih banyak dan juga lebih sophisticated lagi tentang konversi BBG. Ini adalah hal yang sudah lama kita dengar, pemirsa. Mungkin 2 tahun atau beberapa tahun sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang wacana mengkonversi BBM menjadi energi alternatif yang lain. Ada BBG, ada listrik, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini, mungkin realisasinya masih belum Anda bisa saksikan di sekitar Anda. Ada masalah apa? Apakah kebijakannya belum ada, atau mungkin teknologinya kita masih belum mampu untuk sediakan? Apakah seperti itu masalah kita hadapi saat ini? Nah, di Universitas Indonesia, saya akan membahas ini dari banyak perspektif. Yang pertama tentang kebijakan, apalagi dengan keadaan yang memang kita hadapi sekarang. Kelangkaan BBM, subsidi yang sudah membengkak. Sepertinya peralihan atau mengonversi BBM menjadi energi lain merupakan sebuah solusi yang tidak bisa lagi kita hindarkan. Begitu. Tetapi masalahnya, kebijakan untuk ini harus dibuat secara matang. Karena kalau tidak, maka realokasi anggaran yang dilakukan hanya akan menjadi sebuah blunder seperti BBM pada saat ini. Kebijakan seperti apa yang dibutuhkan? Lalu yang kedua, teknologinya. Apakah kita mampu membuat teknologi yang bisa mendukung peralihan konversi BBM ke energi yang lain dengan smooth, dengan baik, dengan benar? Saya bawa buktinya di Universitas Indonesia pada saat ini, bahwa ada beberapa anak bangsa yang bekerja keras dengan sangat kuat dan bisa memberikan kepada Anda satu bukti bahwa kita bisa melakukan konversi BBG ini jika memang kita menginginkannya. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Yang pertama tentang kebijakan, pemirsa. Saya akan ajak Anda untuk berbicara dengan 2 rekan saya. Yang pertama ada Bapak Satya Yuda, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi Golkar. Selamat siang Pak, ini agak panas, mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Ada juga Pak Agus Pambagio, ini pakar kebijakan publik, nih, pengamat publik, kebijakan publik, mengamati semuanya apa yang terjadi saat ini begitu. Mungkin sekarang kita bicara tentang kebijakan konversi BBM ke bahan bakar yang lain begitu ya Pak. Ke BBG sendiri, harusnya April 2012 ini sudah dilakukan yang namanya konversi dari BBM ke BBG begitu, tetapi ditunda. Tanggapan Anda seperti apa? Ini sudah merupakan proses politik ya yang ada di DPR karena kesepakatan kita dengan pemerintah. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang APBNP tahun 2012 yang baru aja disahkan kemarin, ada ruang untuk pemerintah melakukan pengendalian BBM bersubsidi secara bertahap. Itu di pasal 7 ayat 4. Oke. Jadi sudah ada, payung hukumnya ada. Dan saya berterima kasih karena pagi ini kita lebih berbicara ke depan gitu kira-kira ya. Nah, di dalam pasal 7 ayat 4 itu, salah satunya adalah konversi, di dalam pasal penjelasannya, konversi daripada BBM ke BBG. Jadi ada di sana. Nah, yang ribut kemarin, yang cukup seru dibicarakan, kan kita masih berbicara bagaimana mengendalikan BBM. Jadi judulnya masih dari BBM ke BBM. Hanya jenis oktannya dari yang 88 ke yang lebih tinggi ya. Dari premium ke Pertamax dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba dari BBM ke BBG. Ya, kita berharap sebetulnya dari pemerintah, karena sudah ada payung hukumnya, sehingga ini harus dijalankan secara simultan. Exercise yang pernah dilakukan, jadi sebelum lahirnya Undang-Undang APBNP 2012 kan sudah ada APBN-nya dulu tahun 2012, di mana waktu itu 1 April menjadi deadline untuk mereka mengendalikan, karena tidak mungkin menaikkan. Itu bunyi yang tahun 2012 sebelum kita rubah. Nah, di dalam perjalanannya Januari Februari dicoba, kan permasalahan yang utama adalah infrastruktur. Ya. Nah, untuk itu pada waktu kita membahas di P-nya di APBN perubahan, kita minta roadmap daripada pengendalian BBM, termasuk di situ adalah konversi daripada BBM ke BBG. Nah, pemerintah memberikan roadmap. Tahun 2012 harus ada progres. Begitu pula 2013 dan 2014. Nah, ini yang kita tunggu supaya betul-betul pemerintah memikirkan bagaimana program konversi ini sejalan ya dengan program pengendalian BBM yang lain. Sehingga nanti mana yang lebih dulu. Jadi kalau saat ini masih belum terrealisasi karena memang roadmap yang diberikan pemerintah masih belum begitu jelas. Belum dijalankan dengan baik. Belum dijalankan dengan baik. Karena begini, kita mencoba menempatkan diri sebagai investor ya, karena ini kan tidak semuanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Walaupun kita meminta pemerintah memberikan pancingan awal. Makanya program konversi BBM ke BBG itu di dalam APBN kita ada alokasi dana sebesar 2,1 triliun ya, ditambah 900. Jadi kira-kira 3 triliun sendiri itu. Nah, ini sebagai pilot ya, yang nantinya kita harus bisa memberikan, jadi pemerintah nanti memberikan bayangan kira-kira
seberapa besar volume yang ada dalam bentuk gas nanti, yang sehingga kalau investor mau berinvest dia ngerti berapa target market yang diperoleh, sehingga perlu ada satu regulasi yang jelas ya dari pemerintah sehingga pembuatan infrastrukturnya bisa tepat waktu, ya begitupun pula bagi customer, bagi pengguna juga dia tidak was-was. Karena kan kita ketahui semua kalau begitu itu kita convert menjadi bahan bakar, otomatis kan harus ada security, jaminan bahwa mereka kalau bepergian dimanapun dia berada ada ketersediaannya harus ada. Artinya itu infrastruktur juga. Infrastruktur betul. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan sampai sejauh mana pemerintah bisa merealisasikan hingga masyarakat bisa menikmati itu. Di mana saat ini masih belum bisa. Masih belum. Nanti saya akan butuh tanggapan dari Mas Agus tentang hal ini, Mas. Tapi kita harus break dulu nih, karena waktu memang sangat sempit. Kita akan kembali sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Di 8-11 Show, dan sekarang kita masih membahas mengenai bagaimana kebijakan yang paling tepat antara atau untuk mengonversi BBM ke BBG ini. Mas Agus, silakan tanggapannya. Ya, sekarang ini untuk konversi kita masih banyak kekurangan. Tadi sudah kebijakannya, gitu ya. Kebijakannya itu tidak mudah karena kita mengkonversi dari BBM ke gas lah, listrik lah, terserah apa itu. Itu tidak hanya kebijakan tapi kesepakatan. Maksudnya gini, ini kan semuanya menggunakan BBM, kemudian mau menggunakan gas, ada kesepakatan soal gasnya, gasnya import, kalau pakai listrik juga ada kesepakatan. Kemudian jangan lupa bahwa teknologi-teknologi ini semua sekarang ini masih pakai import. Kita bisa buat, nanti kita buktikan ini ya. Tetapi pembuatan ini juga di lapangan, di dunia internasional juga bermasalah. Tidak bisa sekian buat, pasti kita nanti ada persoalan-persoalan lagi di international trade, di hubungan-hubungan luar negerinya. Jadi bukan hal yang mudah, tetapi harus dibuat. Ya, ini kan dari saya mengikuti dan terlibat diskusi-diskusi sejak 15 tahun yang lalu. Barengan pada saat itu India sudah jalan. Udah lama jalan ya, SPBG-nya mungkin sudah 3.000 sekarang. Kita baru berapa? 7 atau 6 di Jakarta saja. Nah, jadi karena nggak ada kebijakan yang jelas dari ini kan menyangkut ke kebijakan Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM, ya kan? Kemudian kementerian-kementerian mana lagi yang juga harus dilihat. Jadi saya lihat bahwa kebijakannya pun masih belum jelas. Belum di bidang energi kan kita punya blueprint energi, ya. Nah, energi nasional itu juga nggak jalan. Nah, sekarang semua kebijakannya seharusnya mengikuti itu. Nanti ada dipakai juga, jangan-jangan saya khawatir dimasukkan juga MP3I karena itu lagi top barang itu kan. Nah, jadi sekarang harus ada untuk konversi ini siapa yang bertanggung jawab. Ya, kementerian apa, dan diberi ketegasan yang tegas. Karena kalau tidak, kita pada tingkat level wacana. Wacana aja. Nah, kalau wacana kita sudah lelah. Saya sendiri bilang sudah 15 tahun ngikut. Ini kalau levelnya sampai sekarang masih seperti ini, jadi masih lama dong kita bicara tentang... Masih lama, karena kan dari teman-teman di luar yang bilang, saya sudah bikin ini, bikin itu, tetapi tidak bisa jalan, karena dimatikan di perindustrian misalnya. Karena kebijakannya nggak jelas. Tapi kalau kebijakan sekarang masih belum jelas juga, tadi Pak Satya juga mengatakan... Ya, kebijakannya sudah ada, payung hukumnya sudah ada, tetapi masih belum well planned di roadmap dan lain sebagainya, begitu ya. Kenapa jelasnya tumpang tindih, tumpang tindih, ya kan? Nanti ada kebijakan dari Kementerian Perindustrian, ternyata ada persoalan di Kementerian Perdagangan, soal import dan sebagainya. Kemudian ada persoalan di Kementerian SDM, soal supply-nya, soal infrastrukturnya, dengan Kementerian Perhubungan. Kalau itu semua masih belum jelas, begitu Mas Satya, Mas Agus. Kok kemarin pemerintah sudah import berapa ratus ribu konverter untuk dibagikan di Indonesia, padahal kebijakannya sendiri masih belum jelas. Saya sih melihat lebih kepada taraf implementasi ya. Sebetulnya kalau dibilang tidak jelas sekali juga mungkin tidak ya. Kalau dalam konteks BBM ke BBG ya. Tetapi mungkin sesuatu yang akan sedikit berbeda kalau kita berbicara energi baru terbarukan. Jadi yang dulu dikatakan energi alternatif itu memang masih sebagian masih cukup jauh gitu. Tapi kalau kita BBM ke BBG itu harusnya tidak. Justru sekarang ini kalau kita lihat sudah ada floating storage receiving unit ya, FSRU yang
saya nggak tahu, mungkin dalam beberapa hari ini pasti mereka akan resmikan ya. Itu kan menjamin pasokan. Dan sebetulnya gas yang dipakai Pak Agus yang untuk transportasi nggak besar. Betul. Tidak besar itu. Itu bukan skala seperti kita membangun industri ataupun listrik ya yang relatif lebih gede gitu. Ini sebetulnya kalau untuk transportasi sangat kecil. Tapi bisa itu sebetulnya. Sekarang yang menjadi faktor itu adalah kesiapan pembangunan infrastruktur. Ini yang sebetulnya sangat penting karena menurut saya begitu pemerintah mengumumkan ya bahwa akan dibangun secara masif gitu infrastruktur mengenai bahan bakar gas ini ya PBG itu dari seluruh Jawa misalkan dan akan rampung katakan Desember tahun 2020. masa mungkin sih Pak bikin infrastruktur secepat itu? Benar. Kalau misalkan itu dijelaskan betul dan dilakukan, itu mereka butuh waktu 6 bulan sebetulnya. Sekarang ini kan yang penting adalah roadmap semacam itu ya, bisa dilaksanakan secara serentak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lantas kita berpikir bahwa pada jenis bahan bakar gas tipe apa yang cocok atau yang comfortable dengan tipe mobil. Karena ternyata misalkan kita menggunakan CNG itu tidak bisa untuk jarak jauh. Iya. Gitu. Itu untuk transportasi umum kalau CNG. Betul, untuk yang berbadan besar ya, untuk BBG. Nah, tetapi kalau LNG, jangan salah, LNG yang dalam bentuk liquid yang kita pressurize pada temperatur yang sangat rendah, itu bisa untuk jarak tinggi. Nah, yang sekarang kita masih berdebat di pilihan. Sebelum pilihan soal infrastruktur tadi, itu haknya ada di pemerintah daerah. Untuk DKI saja, ini mumpung mau pilgub juga, untuk DKI saja itu panjang rantai izinnya. Untuk bikin SPBG atau mother daughter apa namanya, itu akan panjang sekali. Dan disinilah harus ada deregulasi dari peraturan yang ada, jadi satu, sehingga semua yang bermain di situ bisa maju cepat. Di India itu langsung bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Harusnya sama, karena kalau masih pecah-pecah izinnya, Pemda DKI ogah-ogahan karena fulusnya nggak ada, kemudian ini nggak akan jalan. Kembali lagi itu keberpihakan. Gitu. Jadi pemerintah sekarang kalau udah jelas ya, kita kan lihat di dalam sidang paripurna kemarin untuk menaikkan kan butuh waktu. Karena kita pengen melihat tren harga minyak segalanya. Nah, sehingga keberpihakannya harus ada di pemerintah. Yang saat ini adalah masih belum ada. Saya melihat masih belum firm. Masih belum tegas. Belum tahu apa maunya. Gitu. Emang kapan mau tegasnya? Saya nggak ngerti itu. Harus bisa, ya. Karena Komisi 7 itu setiap hari membuat mereka harus tegas. Karena kalau tidak jadi performance kita juga gitu. Betul. Kita kan sebagai counter daripada pemerintah. Pemerintah kita minta gitu. Kalau tidak, apa yang bisa kita sajikan pada masyarakat? Kita harus mengatakan, paling tidak pemerintah harus berani mengatakan bahwa bahan bakar gas itu lebih sustainable, lebih berkelanjutan dibanding bahan bakar minyak yang mahal. Ya ini kan relatif setara per liternya kan lebih murah. Nah, harusnya dari sisi komersial itu kalau bisa disajikan pada masyarakat pasti akan milih kok. Nah, itu tadi. Tapi selagi BBM masih harganya seperti sekarang, lupakan energi alternatif ini bisa maju karena harganya kan tipis. Betul. Makanya tetapi tidak terlalu ini kan yang menjadi masalah adalah bahwa pada waktu kita menawarkan bahan bakar gas itu dikatakan lebih murah. Tapi mana barangnya? Ya, kan barangnya begitu. juga kita nggak ada. Nah, inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk segera gitu. Jangan artinya ini bola di pemerintah semua. Bola di pemerintah. Nah, iya bola di pemerintah sama Partai Golkar kan partai ini besar. Saya berharap Pak Setien ini bisa memanggil Menteri Perindustrian kan Golkar nih. Kemudian Menteri SDM, okelah Partai Demokrat. Makanya duduk. Sehingga mana kita pakai mundur aja, hitungan mundur, kapan mulai segera jalan. Karena kalau wacana melelahkan. Tapi saya sependapat sekali. Makanya nanti kalau habis reses, memang kita akan bermaksud untuk melihat ya, karena kita butuh progres. Begitu kemungkinan naik tidak mungkin atau belum ada kemungkinan untuk naik ke BBM bersubsidi, maka kita lihat program daripada konversi daripada BBM ke BBG. Lebih jelas, memang itu multi departemen. Oke, Mas Agus, jadi kita akan bicara lagi lebih lanjut tentang hal ini langsung saja sambil melihat seperti apa karya-karya dari teman-teman kita di segmen selanjutnya. Anda jangan kemana-mana. Nah sekarang pemirsa, Mas Agus dan juga Mas Satya akan melihat seperti apa nih karya-karya anak bangsa yang sudah, karya anak-anak bangsa maksud saya, yang sudah dengan caranya mereka sendiri mencoba untuk membuat
apa namanya yang selama ini kita bicarakan gitu tentang konversi BBM ke Iya, BBG. cuma dan kan juga jangan ke- terbatas ini saja, dia harus dikomersialisasikan jadi Betul. digunakan Nah, oleh apa yang masyarakat. dibutuhkan, Ya. apa yang harus didukung juga begitu, ini yang saya juga ingin Anda mengomentari Ya. mereka, memberikan masukan kepada teman-teman ini. Ini yang pertama, ini dia. Sorry. Ini ada Bapak Hakim Pane, pemirsa. Selamat siang Pak. Pak Dardono, selamat siang. Beliau merupakan dosen dari Universitas Indonesia yang kurang lebih sekarang bertugas di Kepala Lab Departemen Teknik Fakultas Teknik UI ya. Nah yang pertama begini Pak Satya, Pak Agus, ini salah satu karya yang ingin saya perlihatkan dari Pak Hakim Pane. Jadi Pak Hakim ini sudah membuat kurang lebih alat konverter dari LPG ke BBM, begitu ya? Ke BBG maksudnya. Silahkan dijelaskan lagi lebih lanjut. Lakukan 3 tahun yang lalu saya lakukan riset ini, bahkan 5 tahun yang lalu menggunakan biogas, bioetanol, dan terakhir ini BBG LPG ya Pak ya, karena BBG LPG itu aman Pak dibandingkan dengan CNG ya kan, dari tingkat keamanan itu lebih dijamin dibandingkan. Lebih dijamin. Jadi Ya. ini LPG-nya di belakang sana. Betul. Kemudian Anda buat alat di konverternya di sebelah mana, di sini? Nah, ini konverter bagian engine. Oke. Dialah yang memixer. Ini yang injection ya? Injection. Aha. Dialah yang memixer udara di intake dan bahan bakar gas masuk ke engine. Oke. Gitu loh, Pak. Ini bagian engine. ciptaan Anda sendiri atau Saya sudah sendiri, dipatenkan? Sudah dipatenkan? Lagi dalam proses oleh perindustrian. Oh, lagi proses. Ada hambatan di perindustrian? Enggak, ini soalnya barang-barang begini ini kan masuk. Iya. Untuk haki nggak ada masalah Pak. Untuk SN ini masalah Pak. Ah, Karena sampai sekarang yang baru keluar tuh CNG Pak. Mhm. Yang Oke. SNI LPG stop untuk sementara. Saya Jadi nggak kalau tahu. butuh bantuan ada Pak Satya, Iya. silakan. Siapa? Karena SNI penting, Mbak. Masalahnya apa? Ini menyangkut masalah keselamatan. Betul. Jadi bagaimana ini mau dikomersialkan kalau tidak ada standar? Orang juga takut. Betul. Iya. Kalau misalkan ada Ini apa-apa. mungkin kalau pemirsa mau Kita lihat pengen lagi lihat lebih. tangkinya tangki asli masih LPG gitu atau Yuk sudah kita ada lihat ke modifikasi? belakang aja, Pak. Kita lihat ke belakang. Tabungnya tabung fleksibel Pak. Kemudian dikemas Pak. Karena kita tahu ya Pak, LPG ini kan SNI. SNI nih Pak. Kita bisa SNI, masak di ya. sini. Tabung ini SNI Pak. Oke. Jadi, Jadi- Anda menggunakan bahan bakar ini LPG. Betul. Ya, yang mungkin juga pemirsa di rumah cukup familiar dengan Betul. bahan bakar ini Betul. untuk menggerakkan kendaraan. Karena ini energi Pak. Energi ini sesuai dengan kebijakan minyak tanah 5 tahun yang lalu. Sebenarnya pemerintah itu melakukan kebijakan BBM sebenarnya. Kalau ini dipergunakan Pak. Mhm. Nah, cuman ini kan fleksibel ya Pak ya. Iya. Nah, yang diimport nanti itu fix. Karena di Jerman itu tidak ada tabung fleksibel. Mhm. Oleh karena itu untuk pengamanan selain di SNI dikemas Pak, Harus dikemas, supaya lebih aman. lebih aman. Nah, yang di dalamnya ada controlling. Nah, Semua. soal aman, LPG ini kan berat jenisnya berat. Berat, Kalaupun sampai bocor, kita tidak berharap. Dia Ya. kan tinggal di bawah. betul. Nanti kita parkir di basement, kita kan penggemar rokok. Oke. Sambil merokok itu meledaklah dia. Cemar itu. Setuju Pak. Jadi begini, Jerman itu tidak memperbolehkan dahulu Ah. di basement. Sekarang diperbolehkan Pak. Oke. Karena digerakkan oleh kipas angin, Nah. sehingga basement itu juga ini. Berarti harus ada perubahan sistem perparkiran di kita kan. Juga Wah, begitu. Kalau tidak, nyaman ini buat panggang. Betul, multiplier efeknya besar Ya. sekali nih Pak. Ya. Tapi intinya bahwa kita sepakat ini bisa dilakukan. Bisa Begitu, dilakukan, seharusnya. cuman yang lain-lainnya terutama soal keselamatan keamanan yang menjadi penting karena kan tidak dia berdiri Yes. as it is. Betul. Oke. Ada lain-lainnya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat ya, ini menurut saya Pak, Ya, Pak. kita kan pengalaman yang tangki-tangki meledak gitu. Iya. Itu kan faktor ini, faktor regulator. Faktor regulator. Nah, boleh saya terangkan ya Pak? Iya, iya, Kita nggak pakai regulator nanti Pak. Mhm. Kita pakai katup katup alir. Nah, ini sekarang masih masih. regulator. Oh ini prototipe Pak. Kenapa Makanya nggak kalau dibikin produksi massal nih kalau begitu? Atau pemerintah berikan kepada saya SNI, saya lanjutkan ini Pak. Karena kalau Sampai belum mana? SNI dia jual ada apa-apa kesalahan. Percuma, Pak. Nggak boleh. Karena, Iya. karena itu tadi Pak, standar nasional Indonesia itu menjamin, ya kan, dari produksi keselamatan Oke. gitu. Nah, jadi Anda lihat kalau pemerintah mau ini juga harus diurusi Ya, dulu. makanya begitu ya? sekali lagi ini mau ada Pak Satya, yuk kita dorong pemerintah untuk segera memberikan SNI pada beliau ini ya, atau pada siapapun Iya. yang membuat ini. Karena ini kan tantangannya hanya pada industri kendaraan bermotor yang sudah ada. Oke, Nah, betul. itu yang harus kita bahas. Karena kalau tidak nanti wacana terus nih. betul. Dan tipe tangkinya mungkin Pak ya. Nah, Nanti itu oleh karena itu Pak, ini
untuk 2 tahun pertama, untuk percepatan konversi, sebenarnya ini Pak. Masih pakai itu. Kedepannya, kalau ini dirubah, rubahlah ke tangki, keluarkan Iya, kebijakan, betul, selesai betul. Pak. Itu maksud saya. Karena jangan sampai 2 tahun kita. Karena pemerintah sudah coba kontak Anda belum? Pernah belum? Kemarin Kan udah Ibu Uis ya sudah mendukung habis gitu. Ya kan, cuman bukan ada di dia kendali converter kit. Nah, Kendali converter kit itu ada di Dirjen. produk unggulan berbasis teknologi tinggi. tapi di Departemen Perindustrian, Kementerian Nah, Perindustrian. menterinya kan Golkar. Ini Iya Pak. Jadi ini semuanya pas. Tinggal BB sekarang udah pas selesai. Ini perlu masih lama juga. Iya, Kita kan betul. mesti lihat ya semangatnya bahwa Pak. kalau memang ini secara komersial nanti bisa Pak, Betul. saya yakin masyarakat akan berpindah. Ya, oke, Akan berpindah karena orang kan melihat rupiahnya ini. Betul. Daripada dia beli BBM bersubsidi yang masih belum tentu Betul. jelas naik atau tidak. Kalau ini per setara liternya lebih murah, pasti dia akan Iya, akan iya. lari ke sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin tantangan buat masyarakat adalah mau rubah performance mobil enggak? Jangan sampai begitu dia pakai bahan Batuk bakar ya? ini Oke. dia batuk-batuk, Oke. kecepatannya 60 jadi 40 Enggak. gitu. Jadi begini Pak, saya sudah tes ini. Ini 12 tabung, 12 kilogram, itu setara dengan 24 liter Pak. Kalau kita anggap 1 liternya itu 10 km, saya tembus 220 km Pak. Kalau kita bisa lihat dari 220 km dengan performance ya Pak ya. Bisa diuji, artinya Anda siap untuk mempertanggungjawabkan tentang performance begitu ya? Itu yang kedua, loss-nya nggak ada Pak. Kalau kita anggap bensin dan LPG, karena kalau kita anggap mobil ini pakai bensin 240 km, saya dapat 220, artinya kan loss-nya nggak ada Pak. Oke. Nilai loss itu Iya, yang kita harap, yang kita bisa ukur Pak. Oke. Bahwa di sini Siap. lari 60 atau 40, saya nggak 140 Pak. Ini saya lihat PR-nya masih banyak ini Pak. Iya, Ini bagus iya. sekali. Tapi mungkin bisa di Iya. follow up kok dari Betul, sini kan. Betul. pastinya Karena ya. saya melihat bahwa jangan sampai nanti garansi daripada mobil ini juga berubah. Oke, Ya baik. kan karena Kaikindo itu Ya. pernah ngomong sama kita di Betul. Oke Mas Agus, Mas Satya, Nah, itu Pak yang Hakim, kita sekarang kita pengen akan coba beralih ke tempat yang lain. Ya. Pemirsa juga nanti kita akan lihat karya-karya dari teman-teman mahasiswa ya di Universitas Indonesia, tapi setelah jeda pariwara. Nah sekarang kita berada sama anak dari UI ya. Halo, selamat siang semuanya. Nah ini dia mereka semua. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Siapa yang manggil?